Sebelum kita bahas eksteriornya, kita bahas dulu pilihan warna apa aja sih yang terdapat di Toyota Rush ini. Jadi Toyota Rush ini mempunyai banyak pilihan warna ya. Ada warna putih, ada warna hitam, ada warna silver, ada warna merah, dan ada warna... udah 4 itu doang aja. Dan untuk tipenya, ada yang tipe GR dan ada tipe G. Jadi kalian bisa pilih tuh antara kedua tipe itu. Tapi info dari Toyota, yang paling laku sih tipe G ya. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan bahas bagian eksterior dari Toyota Rush ini. Tapi sebelum kita bahas eksteriornya, kita bahas dulu apa yang ada di balik kap mesin ini. Jadi di balik kap mesin ini memang belum ada perubahan ya. Ini masih mesin 1500 cc, 4 silinder yang mempunyai tenaganya masih sama juga 103 103 PS atau HP dan 136 Nm untuk torsinya. Dan semua tenaga tadi disalurkan ke dua roda belakang. Ini roda belakang melalui transmisi CVT. Kurang lebih kayak gitu untuk bagian mesinnya. Jadi bagian mesinnya nggak ada perbedaan ya guys. Perbedaannya itu ada di mana? Sama yang tipe pre-faceliftnya, itu perbedaan signifikannya di grillnya. Ini warna hitam. Kalau misalkan kalian lihat tuh di sebelah kita, coba kameramen agak kesana dikit. Nah itu grillnya beda ya sama ini. Itu grillnya abu-abu dan sedangkan yang ini udah hitam. Terus di bagian bawahnya juga ini sudah lebih agresif ya dibandingkan yang tipe sebelumnya. Tuh lihat tipe sebelumnya ya. Terus apalagi ya bedanya ya? Kurang lebih bagian damper aja sih yang paling signifikan. Untuk lampunya sudah LED, ada DRL-nya juga sama. Terus untuk sen sama fog-nya masih halogen. Kurang lebih kayak gitu. Kita lanjut ke bagian sampingnya. Let's go. Oke, sekarang kita udah ada di bagian sampingnya. Kita mulai langsung dari bagian paling depan dulu ya. Di sini over fendernya ini yang menjadi salah satu perbedaan juga dengan tipe yang pre-faceliftnya. Di sini over fendernya warnanya sudah glossy kayak gini, sedangkan yang lama itu masih kayak doff kulit jeruk gitu loh. Dan ini nyambung ya, kayak seolah-olah dari depan sampai ke bagian belakang yang mengentalkan kesan all terrain dari mobil ini. Kalau kita mundur lagi, di sini ada lampu sein di bagian kaca spionnya yang warna hitam. Terus udah terdapat roof rail. Roof railnya asli ya, nggak palsu. Terus ada ketalang air juga, ada list chrome nih yang memanjang sampai ke belakang. Terus untuk handle pintunya sudah tipe tarik seperti ini. Dan ada smart lock-nya di bagian belakangnya. Jadi kalian tinggal kantongin aja kuncinya, terus kalian tinggal pencet deh. Nah, terus perbedaannya lagi yang satu lagi, ini nih, garis ini nih. Ini kalau yang tipe lama itu di tengah. Cuman sekarang dipindahin ke bawah. Cuman gitu doang aja bedanya. Terus di bagian bawahnya itu masih sama ya, over fendernya, tapi masih kulit jeruk juga yang menyambung sampai ke bagian belakang. Nah, terus kalau untuk bannya, ini juga belum ada perbedaan. Bannya itu ring 17 dengan profile bannya itu 215/60. Memang nggak terlalu tebal tapi nggak terlalu tipis juga ya. Jadi ya oke lah untuk dipakai di Jakarta. Kurang lebih bagian sampingnya kayak gini sih. Perubahannya cuma bagian ini doang sama handle-nya warna hitam. Sisanya sama aja. Kita lanjut ke bagian belakang. Let's go. Oke, sekarang kita udah ada di bagian belakangnya. Memang kalau bagian belakangnya ini udah bener-bener nggak ada perbedaan ya sama yang lama. Bagian diffusernya juga sama, terus bagian bumpernya ini sama-sama kulit jeruk juga. Terus kita mulai dari bagian atas itu ada antena shark fin, ada spoilernya, ada stop lampnya, ada defogger dan juga terdapat wiper. Terus di bagian tengahnya ini ada aksen hitam. Lampunya untuk lampu malamnya ini udah LED, lampu stop lampnya juga udah LED, tapi untuk lampu sen dan lampu mundurnya masih halogen. Kurang lebih bagian belakangnya sama sih, nggak ada perbedaan yang tipe GR ini. Kita lanjut ke bagian bagasinya. Nah ini bagian bagasinya kalau misalkan keadaannya bangku ketiga nggak dilipat ya. Jadi lumayan, ya paling buat cuman 2 koper doang. Tapi kalau dilipat ya seperti biasa. Sebentar. Nah kalau dilipat kurang lebih kayak gini nih. Tuh lumayan luas ya, kurang lebih bisa jadi nambah 2 kali lipat lah. Kurang lebih nambah 2 koper gitu. Di bagian sininya ada cup holder, terus di bagian sininya ada chargeran. Di bagian kirinya terdapat lampu. Terus untuk toolkitnya kayaknya di bagian bawah deh. Tuh, toolkitnya di bawah ini, di bawah jok depan. Dan untuk ban serepnya ini kita ambil nih dari sini nih, mirip sama Fortuner ya. Jadi ban serepnya ada di bawah. Kurang lebih bagian dalamnya kayak gini, bagian bagasinya. Kita lanjut ke bagian interiornya sama Todizilla. Let's go. Oke guys, seperti biasa ini mobil yang 7 seater ya guys ya. Jadi
bangku third row-nya ini tentu menjadi penilaian plus buat mobil ini. Sekarang ini kita langsung aja memulai di third row-nya seperti biasa. Tinggi gue yang tingginya 179 180 itu kurang lebih posisi seperti gini nih guys. Nah, ya. Tentu bangku ketiga ini, bangku keduanya ini masih bisa di-adjust ya, dalam arti bisa dimaju mundurin untuk menampung orang yang duduk di belakang nih guys. Tapi bisa kalian lihat ya, karena dia bagian bawahnya ini dia itu maku seperti gini guys. Nah, gitu. Nah, baru bagian sininya yang bisa diatur. Ini masih bisa dimaju mundurin nih guys. Cuman seperti kalian lihat aja ya langsung ya. Ini kurang lebih posisinya segini nih guys untuk bagian kaki. Karena bangku yang bagian belakang ini, dia ini hanya bisa segini nih guys. Jadi dia nggak bisa dimundurin lagi. Nah, untuk situ ada tuasnya di sini. Ini bisanya dimajuin ya. Nah, senderannya cuma bisa segini aja. Dan ini guys yang seperti gue lihat ya, yang seperti kalian lihat nih, yang tingginya 179 180, kepala emang sedikit kena nih guys nih, kayak gue ya, kepalanya kena nih untuk bagian atasnya. Jadi emang sih sebenarnya untuk third passenger ya, row ketiga ini masih bisa dibilang kurang terlalu nyaman ya, terutama karena space-nya yang nggak terlalu besar. Well, seperti biasa di sini di sampingnya ada handrest-nya, kemudian ada colokan 12 volt nih di bagian kiri. Ya, di bagian kiri ya, bagian kanannya nggak ada. Di sini ada storage buat bagian kiri dan kanan dan mug holdernya ya. Alright, habis ini kita langsung aja ke second row-nya. Let's move along. Oke guys, sekarang ini kita ada di second passenger-nya ya. Let's just say the VIP place-nya deh nih. Nah, untuk di bagian tengahnya bisa dibilang emang yang paling nyaman ya guys. Seperti yang tadi kita bilang, kalau memang ada yang duduk di bagian third row dengan tinggi 179 180, mungkin kita harus majuin sedikit seperti ini nih guys ya. Nah, jadi mungkin dengan posisi ini baru di belakang tadi dengkulnya masih bisa ada space. Karena kalau misalnya yang kita mundurin kayak gini, ya otomatis yang di belakang udah nggak nyaman deh gitu ya. Apalagi nih, ini dia masih bisa dibelakangin lagi nih guys. Tuh sampai segini nih panjangnya. Bener-bener jauh ya, dan bahkan ini juga masih bisa di reclining lagi nih guys, jadi bisa direbain lagi ya. Nah sampai segini loh. Jadi emang untuk duduk di bagian keduanya ini emang paling nyaman nih guys ya. Tapi tentu kalau udah selega ini, yang pasti dia bagian belakang itu udah nggak nyaman, atau mungkin untuk anak kecil kali ya, masih bisa kali ya untuk di belakang gitu. Nah, seperti biasa di sini kita langsung lihat aja ada apa aja di bagian VIP-nya ini. Biasa di bagian depan dia udah ada kantong. Nah, ini seperti yang gue bilang ya, sekarang mobil-mobil sekarang itu biasanya kantongnya ini dia bukan lagi yang tinggi-tinggi ya, tapi dia rendah gitu. Jadi emang nggak terlalu dalam. Nah, di sini ada emang ini basically cup holder ya, tapi ini kayaknya lebih buat tumbler yang tipis gitu deh, karena dia tidak terlalu besar ya. Dia hanya sebesar ini, jadi mungkin bukan untuk mug nih, mungkin untuk tumbler yang tipis gitu ya. Kemudian di bawahnya sini ada colokan 12 volt ya. Kemudian untuk di sini baru ada mug holder lagi yang lumayan besar nih ya. Ya, ini benar-benar mug holder. Kemudian di sini juga ada storage ya buat naro barang-barang. Dan semua di sini didominasi warna black ya. Bahkan air conditioner-nya model masih bar kayak gini ya. Dia ada 3 nih AC-nya. Ini modelnya dia kayak bar gitu. Tapi dia barnya tuh nggak yang terlalu menonjol menjuntai ke bawah gitu. Jadi dia agak tipis gitu ya. Jadi memberikan tampilan kesan yang lebih lebih lebar aja, lebih tinggi jadinya mobilnya. Ya, di sini juga ada airbag-nya nih kanan kiri ya. Seperti yang kita lihat. Well, saya rasa untuk bagian di sini, dan untuk bagian tengah nih guys. Untuk bagian tengah ini emang dia ada gundukan dikit nih. Nah, di sini dia ada gundukannya dikit ya. Jadi emang untuk kaki kurang nyaman. Tapi di sini dia ada headrest nih ya. Jadi headrestnya tuh ada 3. Jadi untuk duduk 3 orang masih bisa tergolong nyaman karena terbantu oleh headrestnya nih. Ya. Alright guys, so let's go to the passenger seats. Let's move along. Alright guys, sekarang ini kita ada di bagian supirnya ya, cockpitnya. Well, terasanya memang terlihat berbeda. Yang membuat beda itu apa?
tone dari mobil ini ya. Ini semuanya warnanya hitam, bahkan sampai ceilingnya nih guys ya. Buat gue pribadi, mobil yang kekinian itu yang sekarang ini memang biasanya mempunyai ceiling yang warnanya gelap ya. Entah kenapa, tapi gue ngelihatnya memberikan mobil itu terasa lebih elegan aja kalau gelap. Tapi semua sebenarnya balik lagi ke selera sih. Tapi kalau gue pribadi emang gue lebih seneng yang warnanya gelap-gelap. Bagaimana menurut kalian? Coba kalian lihat aja bagaimana tampilan yang serba hitam ini. Tapi menurut gue ini lebih bagus ya. Kemudian kita langsung move along aja ke bagian dashboard. Emang tidak ada perubahan seperti yang gue bilangnya, tidak ada perubahan signifikan selain warnanya dan tone-nya ya, yang hitam. Ini juga dia ini yang membedakan. Ini ternyata dia sudah model pakai leather nih guys, karena yang sebelumnya itu kan dia plastik ya, dan ada kayak model jahitan gitu. Jadi plastik sebenarnya cuman kelihatan kayak ada jahitannya. Kalau ini dia emang beneran nih guys, jadi ini leather kemudian ada jahitannya gitu ya. Jadi nggak bohongan kayak yang sebelumnya gitu. Tapi untuk bagian pintunya dia masih seperti yang sebelumnya, hanya saja kalau yang sebelumnya itu warnanya kalau nggak salah warnanya silver ya, sedangkan kalau ini hitam gitu. Jadi tampilannya lebih enak aja gitu kan ya, lebih elegan. Kita langsung move along ke bagian speedometer dulu. Tampilannya masih full analog, tapi udah lebih modern gitu tampilannya gitu ya. Seperti biasa, tampilan buat kontrolnya, catatan ya, dan mode-nya di sini. Nah, ini untuk ke head unit ya. Kita langsung ke bagian head unit. Head unitnya ini bener-bener kayak mulai mobil kekinian ya, yang kalau gue bilangnya oversize, tapi ini floating karena dia tidak menyerupai kedudukan housing aslinya. Jadi dia kelihatan seperti floating. Sebenarnya keren sih kalau menurut gua kayak gini ya. Tampilannya lebih kayak kekinian aja gitu. Nah, untuk ke bagian ke bawah, untuk bagian AC-nya juga sama ya, modelnya masih ada yang putar, tapi udah ada yang pecat-pecatannya juga. Ya, di bagian bawah sini ada storage aja buat naruh handphone, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian di sebelahnya ada colokan yang biasa 12 volt ya, jadi bisa buat colokan buat handphone atau lighter ya. Dan ke bagian di sini ada mug holder. Di sini mug holdernya kenapa kecil ya dia buatnya? Kayaknya menurut gue lebih bagus kalau dia ini sebenarnya bukan buat mug holder sih sebenarnya, tapi ya it is what it is. Nah, di sini ada storage yang bentuknya sedikit kepotong karena di sini dia ada tuas buat handbrake-nya ya. Kemudian untuk bagian sini untuk starternya dia modelnya udah pencet ya guys, bukan diputar lagi. Kemudian di sini ada storage ya, dan di sini juga ada buat kacamata seperti biasa, lampu. Untuk head unitnya sendiri dia sudah Apple dan Android compatible juga ya, jadi lumayan lengkap. Nah, untuk bangkunya ini bahannya masih suede ya, dia bukan leather, dan semuanya masih manual ya. Dan fabriknya itu dia ada logo GR-nya nih guys di bagian headrest-nya. Ada sedikit motif seperti garis-garis gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu mobil ini. What do you guys think? Well, without further ado, let's move along. Oke guys, jadi kita sudah selesai mereview mobil Terios, All New Terios 2024 ya Mas ya? Siap, benar. Nah, sekarang di sebelah saya seperti biasa ada Mas Lamro. Kalau misalkan kita mau review Toyota, pasti kita reviewnya tuh di Toyota Redennington. Tunas Toyota ya, Tunas Toyota Redennington. Nah, sekarang di sebelah saya ini ada Mas Lamro yang akan ngebantu saya untuk ngejelasin ada promo apa aja sih, dan ada info-info menarik apa aja tentang Toyota Rush ini. Silakan Mas Lamro. Siap. Baik, untuk Toyota Rush ini model yang terbaru 2024, kita ada promo tuh Bang. Promonya itu DP-nya cuma 17 juta, angsurannya 6 jutaan selama 5 tahun. Wah. Nah, gitu. ya, Selain itu juga ada kita program Smart Cash, itu bisa DP 50%, bunganya 0. Bunganya 0? Bunganya 0. Tadi DP-nya berapa? 50%. Oh, 50%, tapi bunganya 0 ya Mas? Bunganya 0 selama setahun gitu. Kita juga ada program DP 10% untuk 8 tahun. 8 tahun tapi ya? Iya, benar. Oke. Untuk unitnya sendiri ready ya Mas? Yang ready, unitnya ready. Ready ya? Gitu. Kalau mau test drive, mau
lihat-lihat boleh ke showroom Tunas Toyota Raden Inten atau mau langsung ke rumah customer atau kantor customer, kita siap melayani. Nah, kalau misalkan mau hubungin Mas Lambro kemana nih? Boleh hubungin Lambro di 0821 1134 2438. Nah, ini kalian screenshot aja nomor di bawah biar kalian bisa mendapatkan servis terbaik dari Toyota. Kurang lebih kayak gitu ya, Mas? Iya, Mas Adi. Oke, kurang lebih kayak gitu aja. Misalkan ada pertanyaan, kalian bisa langsung hubungi Mas Lambro aja, karena semua promonya itu nggak bisa disebut di kamera, guys. Jadi nanti Mas Lambro langsung bisikin ke kalian. Kurang lebih gitu ya, Mas? Iya, benar, Pak Adi. Oke, kalau gitu makasih Mas Lambro. Iya, makasih, Mas. Udah kasih kesempatan untuk review. Terima kasih. From Crash to Teddy, back to you guys.